di mana kesejahteraan antar individu itu pasti berbeda. Ada yang memaknai kesejahteraan dari karena mereka bahagia, atau karena keluarganya yang rukun, atau mungkin hidup yang sehat. Tidak melulu soal keuangan, pendapatan, walaupun keuangan dan pendapatan itu penting untuk hidup. Di situ tuh ada orang-orang yang ingin menyambung hidupnya, ingin membiayai keluarganya, ingin membiayai kuliahnya. Tendanya berapa, Pak? Tenda itu 1,5 per bulan. Oh, 1,5 per bulan? Jadi kalau 5 berarti 7,5. Biasanya malam Senin bagus, Malam bagus. Sabtu, malam Minggu. Oh, malam Sabtu. Kadang-kadang malam Jumat itu lumayan. Tapi kalau malam Selasa, Rabu, Kamis itu yang penting untuk beli bensin lah. Mengenai arti dari sebuah kesejahteraan itu sendiri, itu kompleks sebenarnya. Tidak bisa dilihat dari perspektif objektif aja, tapi kita juga perlu untuk mencari sebuah subjektivitas dari pengertian kesejahteraan itu sendiri. Alhamdulillah, Pasti. masih sisa sedikit lah. Oh, masih sisa sedikit. Walah, yang penting buat maam keluarga. Ya, pokoknya misalnya kalau yang pindah-pindah itu biasanya kan cuma 2 minggu rame. Nanti habis itu 2 minggu udah sepi. Oh, nggih. Langsung cabut. Kalau ini kan enggak, ini ajek aja. Oh, nggih. Pendapatannya itu merata. Hal-hal itu tuh bisa sangat membantu masyarakat kita untuk memenuhi ekonominya. Jadi kalau orang-orang yang melihat pasar malam itu hanya untuk tempat hiburan, tempat receh, tapi ternyata di situ ada orang-orang yang menyambung hidupnya loh, gitu kan. Kadang-kadang kan anak kecil mau main misalnya. Nah, nggih. Lempar 6 bola nggak masuk. Nggih. Saya bonusin nggak nggih. masuk. Terus nanti kan kasihan saya kasih itu hadiah, ini untuk hadiah. Senang orang tuanya senang. Kita nggak harus mencari uang, kita ya dikit-dikit lah berbagi, nggih leres nggih. Bisa nyukupi untuk anak keluarga niku. Ada yang masih kuliah. Oh, bapaknya yo guring jenengan enten yang kuliah. Engkang paling alit sudah ini baru masuk SMK. Lagi tadi ada bapak-bapak yang bilang kalau ada orang yang nggak masuk bulannya pun itu dibonusi loh, karena untuk menyenangkan orang itu, gitu kan. Jadi walaupun kayaknya nanti bapaknya bakal rugi atau untungnya itu kan disingkirkan dulu, tapi ini memikirkan anak ini tuh bakal bisa seneng dulu, gitu kan. Cara gampangnya kayak gitu kan. Di negara-negara maju, memaknai sebuah kesejahteraan itu dilihat hanya objektif, karena itu yang bisa, atau indikator-indikator itu yang mudah untuk dicapai. Salah satunya dengan ekonomi, secara makro atau secara pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Itu indikator yang paling mudah untuk dihitung. Tapi kita bisa juga lihat nih kesejahteraan dari kacamata subjektif. Ya, dilihat dari pameran pasar malam tadi, ternyata kesejahteraan itu bisa dilihat nggak hanya tentang pendapatan. Ternyata mereka tahu orang banyak, mereka kenal orang banyak, mereka bisa menghidupi anak dan istrinya dan anaknya juga suportif atau rukun, itu juga termasuk mereka itu dikatakan sejahtera bagi mereka. Dibantu sama adanya acara pasar malam, UMKM, pedagang kecil, pedagang makanan ringan itu sangat-sangat terbantu adanya pasar malam gitu sih, untuk menyambung kehidupan ekonomi mereka. Pasar malam bukan hanya tempat atau sebuah wahana untuk mencari kebahagiaan, tapi juga untuk melanjutkan kehidupan gitu.
Aku harap bukan hanya tanggung jawab itu dibebankan oleh suatu instansi, suatu pemerintahan atau dari pihak swasta, tapi kita itu juga bisa membantu sesama buat sejahtera. Ya mungkin dengan melarisi dagangan mereka. Ya mungkin pendapat teman-teman juga diperlukan di sini. Oke, thank you.